Selamat malam, Bapak Ibu, Halo, teman-teman dosen, dan semua mahasiswa yang sudah bergabung. Kita akan selamat malam memulai, Kak. ya malam. Kita akan memulai dengan pertemuan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami menyerahkan pertemuan malam ini dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang akan memimpin dan menolong kami sehingga jalannya materi di malam ini berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang belum masuk. Tuhan tolong mereka. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan yang ketujuh. Pertemuan yang ketujuh dalam proses belajar dogmatika yang pertama. Materi malam ini kita akan berbicara tentang penyataan Allah. Dalam materi ini, standar kompetensi yang diharapkan yaitu bahwa para mahasiswa mampu memahami Haleluya, haleluya. ajaran Alkitab tentang penyataan Allah kepada manusia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mahasiswa mampu menerima kesaksian tentang penyataan Allah kepada manusia. Lalu indikator keberhasilan yang diharapkan adalah mahasiswa aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu para mahasiswa bisa bertanya supaya kelas kita malam ini berjalan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, pendahuluan untuk materi kita, yaitu kita akan mengulas sedikit tentang materi pada pertemuan yang ke-6. Ya, ada yang ingat materi kita pada pertemuan yang ke-6, yaitu bicara tentang kanonisasi, proses bagaimana Alkitab itu bisa disatukan, kitab-kitab yang tersebar itu bisa disatukan, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sehingga terkumpul dalam satu kitab yang kita sebut dengan Alkitab. Ada 66 kitab di dalam. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan bagaimana kitab-kitab itu dapat dimasukkan dalam Alkitab. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan sudah tentu mereka lakukan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kumpulan kitab-kitab itu di dalam bahasa Yunani disebut kanon. Ya, arti kata kanon itu adalah kayu ukuran yang mengukur kehidupan dan asas atau undang-undang kepercayaan. Jadi kanon sebuah Alkitab artinya hak kitab itu untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Kanon juga berarti keputusan berwibawa dari gereja atau dewan gereja. Dan bila dikaitkan dengan Alkitab, maka kanon berarti kitab-kitab yang telah diselidiki dan dinyatakan memenuhi syarat serta diakui sebagai diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan tentunya hal ini terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Nah, di dalam materi kita yang baru ini, kita akan melihat bagaimana penyataan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu kepada manusia. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sehingga manusia yang selama itu menyembah roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, itu bisa dilepaskan dan bisa menyembah kepada Allah yang benar. Nah, kita akan masuk di dalam materi kita yang baru, yaitu tentang penyataan Allah. Nah, siapa itu Allah? Alkitab mengatakan bahwa Allah itu roh. Artinya tidak bertubuh, tidak punya fisik, sehingga tidak dapat dilihat atau diraba. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa manusia dapat mengenal Allah? Dapatkah manusia memahami Allah dengan akal budinya? Nah, kata teologia terdiri dari dua kata, yaitu theos, Allah, dan logos,
kata, atau kalimat. Nah, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah atau pengetahuan tentang Allah. Nah, siapakah Allah itu? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Nah, tiap-tiap agama mempunyai pandangan sendiri tentang Allah. Karena itu ada begitu banyak teologi yang berkembang. Misalnya teologi Kristen, ada teologi Islam, teologi Yahudi, dan lain-lain. Teologi itu mula-mula bukan berasal dari agama Kristen, tetapi dari falsafah Yunani, yaitu adanya usaha untuk menyelidiki, membahas hakikat ilahi dari dewa-dewa Yunani. Jadi ini bicara tentang upaya manusia untuk mencapai sesuatu pribadi yang disebut sebagai dewa atau ilah. Nah, hal yang sama itu juga terjadi dengan para teolog masa lalu yang berusaha untuk menyelidiki atau membahas hakikat Allah. Namun kesulitan yang dihadapi mereka ialah bahwa Allah, yaitu Allah yang diberitakan dalam Alkitab, tidak dapat diselidiki hakikatnya. Itu berarti bahwa Allah yang diselidiki di luar Alkitab itu adalah Allah yang sebenarnya bukan Allah. Jadi Allah yang kita pelajari di dalam, yang diajarkan di dalam Alkitab, itu adalah satu pribadi yang sangat berbeda. Allah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang bertindak, dan Allah yang berbuat. Nah, ia menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatannya. Tanpa itu, ia tidak dapat dikenal. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Inilah yang membedakan agama Kristen dengan semua agama yang lain. Agama Kristen sangat lain dari semua agama. Dalam agama-agama lain, manusia berusaha datang kepada Allah atau dewa yang mereka sembah. Sementara kita di dalam agama Kristen, yang datang kepada Allah bukan manusia yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada manusia. Hal ini dilakukannya di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya iman Kristen bukanlah puncak dari iman umum, ya. Kita harus paham ini, ya. Iman Kristen bukan puncak dari iman umum. Lalu iman Kristen tidak tumbuh dari iman umum kepada Allah atau kepada dewa-dewa, ya. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Iman Kristen adalah pemberian atau anugerah Allah, dan isinya ialah Allah dan karya penyelamatannya. Atau lebih khusus lagi, iman Kristen ialah Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Iman Kristen adalah jawaban bagi manusia dari karya, yaitu tindakan dan perbuatan Allah. Ya, jadi iman Kristen itu merupakan jawaban Allah bagi manusia. Nah, sekarang kita masuk di dalam penyataan. Apa artinya penyataan? Kata penyataan berasal dari kata kerja Latin, revelare, kata bendanya revelatio. Dalam bahasa Inggris, revelation. Dalam kata kerja bahasa Yunani, gila. Bahasa Yunani, apokalipto. Apokalipto yang berarti menyingkapkan, menanggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan tentang yang tak dikenal. Ya, jadi itu beberapa arti di dalam kata penyataan di dalam beberapa bahasa. Nah, berarti bahwa Allah itu menyatakan dirinya. Ya, Allah menyatakan dirinya yaitu membuat ia dikenal manusia. Nah, jadi tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia, tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami siapa itu Allah. Ya, jadi Allah membuat dirinya dikenal oleh manusia. Maaf. Allah yang tersembunyi, yang mendiami terang, yang tidak terhampiri, itu kata Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 16, muncul dari ketersembunyiannya yang kekal. Ia datang kepada manusia dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang berfirman, dan yang bertindak.
Nah, menurut Dr. R. Sudarmo dalam bukunya Ikhtisar Dogmatika, beliau mengatakan ada 3 isi daripada suatu penyataan. Yaitu yang pertama, penyataan tentang Allah. Siapakah Allah? Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, hal ini disebut teologia. Yang kedua, penyataan tentang manusia. Siapakah manusia itu? Bagaimanakah keberadaannya, keadaannya, asalnya dari mana, dan kemana tujuannya? Hal ini disebut antropologia. Lalu penyataan tentang hubungan antara Allah dan manusia. Bagaimana hubungan Allah antara Allah dan manusia? Yaitu hubungan sekarang adalah hubungan yang telah rusak. Hidup manusia adalah hidup yang celaka. Maka penyataan menunjukkan jalan agar manusia agar mencapai hubungan yang baik lagi, yaitu keselamatan. Nah, ini disebut dengan soteriologi. Ya, jadi penyataan itu menyangkut 3 hal tersebut. Nah, dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa tanpa penyataan Allah tentang dirinya, manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah. Ya, jadi waktu Allah membuka dirinya kepada manusia, maka 3 hal tersebut di atas bisa kita pelajari dan bisa kita ketahui. Nah, berikut ini ada 2 macam penyataan tentang Allah, yaitu penyataan umum. Ya, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Yang pertama itu dengan cara penyataan umum. Maksud disebut penyataan umum karena manusia dapat berbicara bahkan mengajarkan tentang Allah di dalam berbagai agama di dunia. Ya, jadi melalui penyataan umum ini ada banyak agama yang terjadi di dalam dunia ini, yaitu karena adanya penyataan umum. Manusia dengan kemampuan pikiran dan hatinya mencoba memunculkan tentang sosok yang disebut Allah. Misalnya teologia naturalis, yaitu penyataan yang lengkap tentang Allah yang asalnya dari alam yang dapat dicapai oleh manusia. Nah, ini yang tadi di atas kita sudah singgung bahwa karena Allah membuka dirinya kepada manusia, maka manusia itu bisa memahami ya siapa itu Allah, dan contohnya seperti teologia naturalis. Nah, pengertian ini mengatakan bahwa pikiran manusia dapat mencapai pengenalan yang selengkap-lengkapnya tentang Allah, meskipun pengenalan ini tidak memberi kebahagiaan kekal. Ya, nah di sini sangat nyata bahwa melalui penyataan umum orang tidak memiliki satu kepastian, sehingga mereka terus mencari untuk menemukan Allah yang sesungguhnya. Nah, pandangan ini masih dianut oleh Gereja Roma Katolik. Ya. Nah, ternyata pandangan teologi naturalis ini ditentang, ya, tidak diterima oleh semua pihak. Yang pertama, paham reformasi. Perpus ke atas. Buka. Menurut mereka, pengenalan manusia akan alam tidak mutlak menghasilkan teologi naturalis. Ya, ini pernyataan daripada paham reformasi. Pengenalan manusia akan alam tidak mutlak menghasilkan teologi naturalis. Oleh dosa manusia, yaitu mikrokosmos dan alam makrokosmos, telah rusak sehingga penyataan umum menjadi tidak terang sama sekali. Ya, ini paham reformasi. Meskipun masih ada, ya, tetapi orang tidak dapat melihat penyataan itu dengan terang. Dan selama orang masih dapat melihat sedikit-sedikit, buah penglihatan ini bukannya diarahkan kepada Tuhan, melainkan kepada makhluk. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, menurut Martin Luther, dosa membuat kegelapan yang pekat sekali pada akal manusia sehingga akal tidak dapat melihat sama sekali hal-hal yang rohani.
Di dalam kerohanian, manusia hanya seperti batu atau kayu, tidak mempunyai kecakapan sedikit pun. Nah, ini Sudarmo memberikan reaksi terhadap apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Menurut Sudarmo, ini reaksi yang dapat dikatakan terlalu jauh. Ya, beliau menilai pernyataan daripada Martin Luther. Sebab tidak dapat disangkal bahwa di luar kitab suci, manusia dapat melihat hal-hal yang mulia dan yang tinggi. Akal manusia terbukti masih banyak kecakapannya. Nah, yang ketiga adalah Calvin. Nah, menurut Calvin, pengenalan tentang Allah tertanam di dalam tiap orang sejak lahirnya karena adanya semen religionis. Apa itu? Benih agama. Ini terbukti dengan adanya agama-agama yang menunjukkan bahwa pengenalan tentang Allah ini mencari objek. Nah, menurut Sudarmo, pengenalan tentang Allah dari semen religionis, yaitu benih agama, tidak menjadi suatu pengenalan yang terang, yang benar. Nah, ini tanggapan dari Sudarmo, penulis buku Ikhtisar Dogmatika tadi, terhadap apa yang dikatakan oleh Calvin. Maka agama-agama yang berdasarkan atas pengenalan ini juga adalah agama-agama yang sesat. Ya, ini pernyataan dari Sudarmo. Kegelapan di dalam manusia, kesombongan dan selanjutnya menyebabkan agama-agama ini pada akhirnya bukan memuliakan Allah, melainkan memuliakan manusia atau makhluk. Roma 1 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Nah, Alkitab mengatakan bahwa selain melalui Alkitab dan inkarnasi, ya Allah menjadi manusia atau menjadi daging, Allah menyatakan dirinya dengan beberapa cara. Pertama, Tuhan menjadikan segala sesuatu, yaitu alam ciptaan Tuhan, berarti Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa, maha bijak, dan maha mulia. Mazmur 19, ayat 2, Roma 1, ayatnya yang ke-20. Tuhan menjadikan manusia atas gambar dan rupa Tuhan. Itu berarti manusia menjadi gambar Allah dan menunjukkan Allah meskipun serba terbatas. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, penyataan umum ini sudah tidak dapat diandalkan manusia. Untuk mengenal Allah, manusia membutuhkan sesuatu yang lain. Ya, akhirnya itu kesimpulannya. Penyataan umum saja tidak bisa karena membuat manusia masuk di dalam kesesatan. Nah, yang kedua adalah penyataan khusus. Penyataan khusus ini tidak berasal dari manusia atau alam ciptaan Tuhan seperti penyataan umum, melainkan oleh Allah semata di dalam pribadi Yesus Kristus. Apa itu penyataan khusus? Penyataan khusus ialah penyataan yang dipakai Allah untuk memberikan kepada manusia satu, perbaikan dari penyataan umum. Kerusakan karena dosa diterangi lagi oleh Allah di dalam penyataan khusus. Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang maha suci, dan yang maha adil. Dosa yang merusak itu dipulihkan. Manusia tidak lagi melihat Allah sebagai Allah yang menghukum, tetapi Allah yang mengampuni dan maha kasih. Yang kedua, petunjuk tentang kelepasan dari dosa. Itu di dalam penyataan khusus ya. Menyatakan bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dosa yang merusak hubungan manusia telah dipulihkan. Lalu pengorbanan Yesus telah membuka jalan yang menghubungkan Allah dengan manusia. Nah, di dalam pribadi Yesus, manusia dapat mengenal dan memahami siapa itu Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 dan Yohanes 14. Ya, jadi
Penyataan khusus menyatakan bahwa hanya di dalam pribadi Yesus manusia dapat mengenal dan memahami secara baik siapa itu Allah. Nah, ada pertanyaan untuk kita semua? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya mau bertanya nih. Ya, silakan Ibu Ice. Ya, tadi dalam pembahasan di awal itu mengenai penyataan tentang hubungan antara Allah dan manusia. Ya, bagaimana hubungan antara Allah dan manusia? eh Sekarang ini Bapak ada kan seperti eh ya anggaplah ya kita manusia ini memang sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya juga mereka ini masih eh apa seperti menggunakan hal-hal yang lain ya seperti ada dewa-dewa atau seperti pegangan-pegangan apa begitu. Ya kalau mau dibilang mereka orang beriman ya pasti beriman. Tetapi apakah seperti tadi ada hubungan iman Kristen itu dengan orang-orang yang masih menggunakan seperti berhala-berhala itu, em, apakah itu tidak menjadi penghalang? Memang itu jadi penghalang. Apakah itu tidak menjadi satu apa ya untuk mereka secara pribadi dengan hubungan dengan Tuhan begitu? Karena ya ini dengan penglihatan kepala mata sendiri ini rajin beribadah, firman Tuhan, baca, malah bahkan ini sudah ada di kepala, Pak. Tetapi dia tidak mau pergi ibadah, tidak mau ke gereja. Dan dia masih mengatakan bahwa hukum di dalam perjanjian lama itu yang dia pegang, bukan dalam perjanjian baru. Artinya memang dia kenal Yesus secara baik, tetapi hal-hal seperti yang ada di dalam perjanjian lama itu yang dia pegang, aturan-aturan apapun waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju Tanah Kanan itu yang dia pegang sampai saat ini. Nah, sekarang ini saya mau tanya, apakah sebagai orang yang percaya kepada Yesus tetapi masih menggunakan aturan-aturan yang ada dalam perjanjian lama, apakah ini tidak menjadi satu apa ya buat dia atau apakah dia harus seperti bagaimana Bapak? Karena saya sudah menyampaikan hal ini terlalu banyak, tapi seperti tidak ada perubahan begitu. Jadi apa yang harus saya mau sampaikan lagi begitu Bapak? Tolong kasih jalan Ya, keluarnya Pak. baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang Ya, manusia itu adalah manusia yang berdosa, ya, dan dikuasai oleh dosa, sehingga walaupun Tuhan Allah sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, di mana melalui Yesus Kristus kita dapat dituntun untuk mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya, ya. Tetapi karena memang kita manusia adalah manusia yang berdosa, sehingga ada ketidakpuasan di dalam diri setiap orang untuk ingin mengenal lebih lagi menurut keinginan hatinya, menurut akal budi pikirannya, seperti itu. Seperti kita lihat misalnya teguran daripada uh, Rasul Paulus terhadap jemaat Tuhan di Galatia misalnya, ya. Paulus mengatakan, siapa yang sudah membawa kamu kepada sesuatu yang membuat kamu sebenarnya menjadi lebih bodoh lagi? Kamu sudah mengenal Allah di dalam Kristus. Kenapa kamu mau lagi menerima ajaran-ajaran yang tidak benar? Seperti itu ya. Sehingga ini memang sesuatu yang akan terus terjadi di mana saja Ibu. Tetapi kita bersyukur karena di dalam penyataan khusus yang tadi saya sudah sampaikan, tujuan dari penyataan khusus yang kedua yaitu untuk petunjuk untuk kelepasan dari dosa, ya.
Kalau bisa dilihat itu di sana bahwa penyataan bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Ya. Lalu dosa yang merusak hubungan manusia telah dipulihkan. Dan yang ketiga, pengorbanan Yesus telah membuka jalan yang menghubungkan Allah dan manusia. Ya. Dan yang ketiga itu di dalam pribadi Yesus, manusia dapat mengenal dan memahami siapa itu Allah. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah dilakukan di dalam Yesus. Kalau kita melihat tujuan dari penyataan khusus ini. Nah, hanya sekali lagi memang manusia karena hidup di dalam dosa, maka dosa selalu membuat manusia merasa bahwa ada yang kurang sehingga perlu dicari lagi. Kira-kira begitu, Ibu Ice. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, ada lagi yang mau Pak Pendeta, bertanya? Iya. izin, saya Iya, hanya mau Pak Budi. menambahkan saja Silakan, Pak. dari pertanyaan Ibu Ice, saya kembali kepada 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya iman Kristen itu adalah iman yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu. Orang yang sudah lahir baru harusnya tidak lagi kembali kepada hal-hal seperti itu. Apalagi mempercayai hal-hal yang seperti yang Ibu Ica bicara tadi. Nah, kalau orang masih kembali kepada hal-hal yang lama, itu tandanya belum lahir baru. Nah, jadi saya tambahkan itu saja, Pak Pendeta. Ya, terima kasih, Pak Pendeta Dapamuri. Iya, jadi memang seperti yang tadi saya katakan bahwa manusia ini walaupun sudah mengenal Kristus, sudah percaya Yesus, tetapi kita masih adalah manusia yang berdosa, yang masih bisa dipengaruhi dengan berbagai macam tipu daya iblis di dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita sudah banyak belajar dan punya pengetahuan yang kita anggap kita sudah hebat. Nah, itu menjadi celah bagi kita untuk mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Nah, itu sebabnya kenapa ada penyataan khusus. Nah, di dalam penyataan khusus itulah kita ditolong untuk tidak lagi meragukan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam penyataan umum, orang itu melihat alam ciptaan Tuhan, lalu coba mulai memikirkan dan menggambarkan Allah itu seperti apa. Itu sebabnya terjadi banyak agama. Ya, bukan saja Allah yang mereka sembah, tetapi juga kepada alam ciptaan Tuhan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang layak untuk disembah. Ya, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Para mahasiswa, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saya ada pertanyaan Bapak. Oh iya, Piston, ya lanjut. Mau tanya ini apa? Yang pernyataan umum kepada ini, pernyataan umum. Kita belum ini paham Bapak. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Ya, Pertanyaannya bagaimana? Silakan. satu pertanyaan ini. Pernyataan umum kepada manusia, Kak. Ya, Pertanyaan ini apa?
pernyataan umum. Bagian itu saya belum mengerti, Bapak. Baik, kita lihat di screen ya. Pernyataan umum. Nah, jadi maksud disebut pernyataan umum itu karena manusia dapat berbicara bahkan mengajarkan tentang Allah di dalam berbagai agama di dunia. Ini yang pertama ya. Itu sebabnya apa yang diajarkan oleh manusia dengan belajar dari alam, melihat dari apa yang ada di alam ini, itu yang disebut sebagai pernyataan umum tentang Allah, ya. Dan itu akhirnya menimbulkan berbagai macam kepercayaan atau agama dalam dunia. Jelas ya? Nah, jadi manusia itu dengan kemampuan pikirannya atau hatinya mencoba untuk memunculkan tentang sosok yang disebut Allah. Nah, ini bisa terjadi karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan rohnya kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga roh yang Allah taruh di dalam diri manusia itu sebagai sarana untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan Allah. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu terputus, kebutuhan akan Allah itu tetap ada di dalam diri manusia. Dan manusia berusaha untuk mengenal Allah dengan berbagai macam cara, sehingga timbul berbagai macam agama di dalam dunia ini. Nah, tadi kita sudah lihat dari beberapa pikiran dari para teolog itu mengatakan bahwa melalui pernyataan umum ini justru manusia bukan mengenal Allah yang benar, tetapi justru timbul berbagai macam penyembahan berhala atau pemujaan akan diri manusia itu sendiri. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Roma 1 ya, ayat 22 dan 23 itu ya. Seperti itu. Pison, itu yang disebut dengan pernyataan umum. Nah, misalnya kalian di pegunungan, ya, orang tua kalian menyembah apa di sana? Pison. Ada tahu di daerah kalian di Wamena, manusia menyembah apa selain Allah? Tidak tahu, Bapak. Tidak tahu? Ya. Ya, sebelum para misionari hamba Tuhan masuk, itu kan orang di sana itu menyembah kepada kuasa-kuasa kegelapan, ya. Kuasa-kuasa kegelapan, menyembah kepada batu, kepada pohon, sungai. Nah, itulah yang disebut dengan pernyataan umum. Manusia berusaha untuk mengenal Allah berdasarkan alam ciptaan yang ada di sekitar mereka. Begitu ya. Dan itu pasti akan tersesat. Manusia tidak akan bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Bagaimana? Bisa? Bagaimana, Pison? Bisa, Bapak. Bisa? Sudah. Ya. Oke, baik. Setelah lagi, yang lain silakan. Silakan, para mahasiswa, biar materi malam ini dipahami dengan baik. Bagaimana? Jimmy Hisage, gimana? Ada pertanyaan, Jimmy? Shalom Bapak. Ya, itu. Mari. Baik Bapak, terima kasih. Di sini yang saya mau tanyakan itu tentang teologi naturalis. Ya. Maaf Bapak, tadi saya belum simak baik-baik karena jaringan jadi. Ya, oke. Itu ada di screen ya. Teologi naturalis. Ya, sudah lihat ya di screen itu. Yaitu pernyataan yang lengkap tentang Allah
yang asalnya dari alam yang dapat dicapai orang. Nah, ini kalau mereka menyatakan penyataan yang lengkap tentang Allah, ini sesuatu pembodohan ya. Ini tidak benar. Karena melalui alam saja, orang itu sebenarnya tidak bisa mengenal Allah. Karena Allah itu adalah roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Ya, sekalipun dengan akal budi manusia, kepintaran manusia, tidak bisa ya. Nah, jadi pengertian yang didapat melalui teologi naturalis itu mengatakan bahwa pikiran manusia dapat mencapai pengenalan yang selengkap-lengkapnya tentang Allah, meskipun pengenalan ini tidak memberi kebahagiaan yang kekal. Nah, jadi apa yang mereka dapatkan dari alam semesta ini tetap masih memberikan kepada mereka kesangsian, masih memberikan kepada mereka ketidakpuasan. Karena memang Allah yang benar itu tidak dapat dipahami dengan cara akal budi manusia. Begitu ya. Jadi apa yang dikatakan melalui teologi naturalis itu sesuatu yang tidak bisa dipegang dengan baik. Tetapi ada misalnya gereja Roma Katolik itu mereka masih menerima apa yang dikatakan oleh pandangan teologi naturalis. Nah, sudah tentu apa yang diajarkan di dalam teologi naturalis ini ditentang. Pertama, itu oleh paham reformasi. Ya. Paham reformasi mengatakan bahwa pengenalan manusia akan alam tidak mutlak menghasilkan teologi naturalis. Tidak mutlak. Ya. Jadi apa yang bisa dicapai oleh teologi naturalis itu sesuatu yang masih jauh dari yang bisa dibilang sempurna atau yang benar. Oleh dosa manusia dan alam telah rusak sehingga penyataan umum menjadi tidak terang sama sekali. Ya, jadi manusia dalam kemampuan akal budinya tidak bisa melihat kemuliaan dan kebesaran Allah itu hanya berdasarkan alam semesta. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah seperti kata Roma 3 ayat 23. Nah, meskipun ada sesuatu yang bisa dipelajari melalui alam ini, tetapi orang tidak dapat melihat penyataan itu dengan terang. Dan selama orang masih dapat melihat sedikit-sedikit, buah penglihatan ini bukannya diarahkan kepada Tuhan, melainkan kepada makhluk. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 20 sampai 23. Kalau kita baca di sana itu dijelaskan sangat jelas kepada kita bahwa Allah yang maha mulia itu dibikin dalam bentuk apa? Hewan. Dibikin dalam bentuk sesuatu materi yang terbatas. Padahal Allah yang diajarkan oleh Alkitab itu tidak seperti demikian. Ya. Ada yang mengajarkan bahwa matahari itu adalah dewa. Itu yang disembah oleh orang Jepang di dalam agama Shinto. Ya. Misalnya di Mesir itu mereka menyembah Allah, kepalanya itu singa, ya, kepalanya itu manusia, badannya adalah singa. Jadi ada penggabungan, ya. Penggabungan antara manusia dengan hewan yang dianggap hewan yang hebat. Gitu. Jadi ini yang dikatakan apa yang diperoleh di dalam alam semesta ini sesuatu yang tidak terang, sesuatu yang kabur. Nah, di dalam kekaburan dan ketidakjelasan itulah maka manusia dalam pengaruh dosa yang ada pada dirinya berusaha untuk melengkapi. Akhirnya terjadi penyesatan. Nah, kita juga ada Martin Luther ya, yang menyebut bahwa dosa membuat kegelapan yang pekat sekali pada akal manusia sehingga akal tidak dapat melihat sama sekali hal-hal yang rohani. Begitu, ya. Jadi alam semesta ini tidak bisa menunjukkan Allah yang sempurna, Allah yang kudus itu. Karena dosa yang menguasai kehidupan manusia. Nah, di dalam kerohanian, manusia hanya seperti batu atau kayu
tidak mempunyai kecakapan sedikit pun. Ini dia ya. Kalau disebut manusia seperti batu atau kayu itu berarti benda mati. Ya, secara rohani itu manusia mati kata firman Tuhan. Mati itu berarti tidak punya daya untuk mengerti, tidak punya daya untuk menolong diri. Sehingga apa yang dipimpin oleh roh kegelapan mempengaruhi pikiran manusia itulah yang diterima secara bulat oleh manusia. Nah, menurut Calvin yang tidak setuju dengan teologi itu bahwa pengenalan tentang Allah tertanam di dalam setiap orang sejak lahirnya karena adanya benih agama. Itu menurut Calvin, ya. Ini terbukti dengan agama-agama yang menunjukkan bahwa pengenalan tentang Allah ini mencari objek. Nah, itu sebabnya manusia melihat misalnya matahari, manusia melihat buaya. Nah, itu objek-objek yang dicari oleh manusia untuk membenarkan apa yang dipikirkan tentang Allah. Nah, sehingga menurut Sudarmo, semen religionis atau benih agama itu tidak menjadi suatu pengenalan yang terang atau yang benar. Dengan kata lain terjadi penyesatan. Agama-agama yang berdasarkan atas pengenalan ini juga adalah agama-agama yang sesat. Ya. Itu sebabnya Allah kepada bangsa Israel mengingatkan bahwa kamu jangan menyembah Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan umatnya dengan sangat tegas. Karena apa yang disembah oleh umat di tanah Kanaan, oleh orang-orang di tanah Kanaan adalah penyembahan kepada dewa, bukan kepada Allah. Nah, kegelapan di dalam manusia, kesombongan, dan selanjutnya menyebabkan agama-agama ini pada akhirnya bukan memuliakan Allah, melainkan memuliakan manusia atau memuliakan makhluk. Nah, misalnya di dalam masa penjajahan daripada bangsa Romawi, itu kaisar disebut sebagai Allah, sehingga harus menyembah kaisar, harus menyembah raja. Karena mereka menempatkan raja atau kaisar itu sebagai penjelmaan daripada Allah. Nah, ini yang dimaksud dalam Roma 1 ayat 20 dan 21. Nah, begitu. Jimmy ya, jadi teologi naturalis itu cara bergeraknya dan cara berakhirnya seperti demikian. Siap, Bagaimana? Bapak. Oke. Masih Bapak, ada? saya mau bertanya. Ya. Nopen. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan saya bertanya sini mengenai dengan pernyataan umum yang tadi. Ya. Jadi pernyataan umum kita punya kampung itu kita punya orang tua, mungkin saya punya orang tua tidak, tapi saya lihat dari saya punya teman-teman punya orang tua di situ, mereka punya apa saat mereka tanam kebun kah, mungkin sesuatu yang mereka tanam itu mereka bilang begini, di dalam mungkin mereka punya tanaman itu ada sesuatu yang dia kelola begitu. Jadi orang itu selalu dia sesuatu yang saya pegang ini makanan yang saya pernah tanam ini dia biasa bikin ini tidak bisa kena ular di dalam itu di dalam makanan yang mereka tanam itu mungkin ular kah begitu tidak bisa masuk begitu. Jadi mungkin menurut Bapak apakah itu penyembahan namanya, mungkin penyembahan yang negatif kah atau positif? Dan saya tanya ke Bapak. Ya. Ini pertanyaan dari Saudara Nopen ini menarik. Coba kalau ada mahasiswa yang mau coba memberikan tanggapan, silakan. Tidak. Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ibu Desi atau Ibu Petronella atau siapa saja, silakan. Mari kita diskusi.
apa yang ditanyakan oleh Saudara Nopen. Siaga. Ya, silakan. Halo, ada? Ya, mungkin ulangi lagi supaya teman-teman bisa tangkap. Ya, mungkin saya ulangi, macam di kita untuk kampung itu mungkin mereka sesuatu yang tanam makanan, mungkin sayur kah, mungkin di situ kan sesuatu yang mereka tanam itu sayur yang mereka tanam itu selalu sehat terus, baru tidak ada apa ulat-ulat begitu tidak ada di dalamnya. Jadi ketika kita tanya ke kita punya orang tua atau sekitar itu, mereka pernah bilang begini, ini sesuatu saya pernah dengar cerita dari teman itu, dia itu pernah pegang sesuatu yang untuk kelola makanan, mungkin apa sayur-sayuran yang dia tanam itu untuk sayur itu untuk bikin subur begitu, subur. Jadi ini menurut saya itu memang apa baik atau tidak baik itu yang saya pertanyakan. Ya, Ya, Kakak Noben. ya, Pak, ada pemudi. Ya, Kakak Noben. Nah, mungkin yang dia taruh mungkin pupuk apa. Nah, iya, itu bisa jadi. Ya, tapi bukan pupuk juga bukan. Tapi Oh, dong ada dia pakai doa-doa begitu kah? Atau ada tiup-tiup kah? Atau ada apa begitu kah? dia pupuk juga tidak, tapi di sekitar dia punya lokasi itu tidak ada tempat lain semua. Mungkin tempat-tempat lain itu ada apa? Mungkin di dalam sayur atau apa itu apa ada yang pernah macam sayur tidak subur baik-baik macam begitu. Ada yang kering-kering tapi yang dia punya itu yang dia ada pegang sesuatu itu yang dia punya alaman sayur itu dia selalu begitu. sehat segar. Oke, saya mengerti. Maksudnya, jadi di tempat dia subur, di tempat yang lain tidak subur begitu. Iya. Oh, Jadi saya pernah dengar dari teman-teman tuh begini, dia ada pegang apa obat kesuburan tidak, tapi kita macam aywa kesuburan seperti itu, aywa apa yang namanya, macam kesuburan begitu dia pegang. Jadi ketika dia macam dia bicara saja di kebun itu, sayur-sayur di taman itu macam dia semua segar begitu. begitu. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang ya, karena kita hanya dengar dari apa kata orang. Tapi bisa jadi karena yang namanya kuasa gelap itu ada, ya. Yang namanya kuasa gelap ada. Iblis juga bisa memberikan kuasa, hanya tidak bisa melebihi Tuhan begitu. Nah, itu yang disebut dengan hobatan. Itu yang disebut dengan ya hobatan lah. Ada banyak yang bisa lakukan itu, tetapi kita orang percaya ya harus yakin bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Jadi ini sebagai satu pembelajaran buat kita bahwa ada banyak di sekitar kita itu yang memang bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh penguasa kegelapan begitu. Jadi kalau memang itu benar, berarti memang dia punya sesuatu yang menyebabkan tanaman itu subur. Kalau dia tidak pakai pupuk, berarti ya itu ada campur tangan kuasa kegelapan begitu. Itu tangannya bagus, makanya tanamannya baik. Bukan. Yang tangan bagus itu yang bagaimana itu, Ibu? Siap, Bapak. Saya juga pernah. Ibu juga Bapak biasanya dulu ada orang-orang tua ini, kalau mau tanam apa sayuran kah, mau tanam tanaman apa saja begitu, mereka itu kadang lihat bulan juga. Kalau bulan mati, mereka bilang tidak boleh pegang bunga, pegang tanaman, dan lain sebagainya. Jadi waktu mereka mau menanam itu, lihat
bulannya. Bulannya juga yang bagaimana? Bulan yang setengah bulan atau yang bulan yang berdiri tegak lurus di atas ini, Bapak. Itu orang tua, ya mungkin pengalaman mereka karena dulu mereka tidak ada jam. Jadi mereka seperti tahu, oh ini sudah jam 1, ini sudah jam 2. Seperti begitu. Tapi kembali lagi dengan firman Tuhan. Ini juga saya mau tanya, apakah itu juga sebagai berhala-berhala atau ya karena pengalaman orang tua seperti begitu mengajarkan juga kepada kami kalau kami sebagai perempuan juga misalnya ada datang bulan begitu itu kami dilarang pegang tanaman-tanaman tidak boleh petik ini tidak boleh menanam dan lain sebagainya dan katanya kalau kami misalnya seperti datang bulan begitu tanam-tanaman apa-apa nanti ya rusaklah tanamannya banyak semut lah dan akhirnya ya tanaman-tanaman itu mati. Nah, seperti dengan Nopen juga bilang begini, apakah itu ya berhala-berhala atau bagaimana? Tapi kenyataannya jadi ada sampai sekarang ini orang-orang tua itu menggunakan itu. Gitu, Bapak. Tambah Baik. lagi, Pak. Oh, Kalau Ben? itu yang Bagaimana Nopen? Ya, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Nopen, kalau ditambah oleh Ibu Ice, bahwa memang kita tidak tahu ya, apa yang digunakan oleh orang yang punya kebun itu bisa lebih berhasil daripada orang lain. Kalau ada isu-isu yang beredar yang mengatakan bahwa itu menggunakan aiwa, ya aiwa itu kita kenal sebagai sebuah sebutan untuk kuasa-kuasa gelap. Nah memang misalnya orang yang punya toko supaya laris dia pakai kuasa gelap. Nah ini yang disebut dengan penyembahan kepada Allah melalui penyataan umum, ya begitu. Sehingga bukan kepada Allah yang menjanjikan pemeliharaan secara sempurna bagi kita sebagai umat Tuhan, tapi karena ada kekhawatiran, ketakutan, dan tidak mampu untuk menghadapi persaingan yang sedang terjadi, maka iblis datang dengan berbagai cara untuk menawarkan jalan keluar. Seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah melibatkan sesuatu di luar Tuhan Yesus, itu adalah penyembahan kepada berhala, kepada dewa-dewa. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Ibu Ice, ya kita paham ya, bahwa banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang orang tua kita turunkan, dan itu menjadi sebuah keyakinan, kepastian, sehingga itu menjadi larangan-larangan yang biasa ditegakkan oleh orang tua di dalam rumah. Nah, sepanjang itu merupakan pengetahuan yang tidak melibatkan sesuatu yang lain, itu bukan hal yang salah menurut saya. Kecuali kalau itu menjadi sesuatu kepercayaan yang akhirnya membatasi manusia di dalam gerak, membatasi manusia di dalam semua hal. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita sudah sangat pepet, jadi kita akan lanjutkan ya. Siap ya, kita lanjut. Siap, Bapak. Selamat sore, Yona. Iyo, apa kami kamu? Ya, jadi kita sampai di akhir daripada materi kita untuk pertemuan yang ketujuh ini. Nah, minggu depan kita akan ada ujian mid semester, ya.
Jadi Bapak perlu menjelaskan kepada para mahasiswa bahwa materi mid semester itu terambil dari pertemuan pertama, ya, pertemuan kedua sesungguhnya pertemuan kedua karena pertemuan pertama itu perkenalan tentang mata kuliah dan RPS dengan hal-hal yang perlu kalian pahami dengan mata kuliah terhadap mata kuliah dogmatika 1. Mulai dalam pertemuan kedua sampai pertemuan yang ke-6, pertemuan yang ke-7 itu adalah materi-materi yang akan kalian pelajari dengan baik supaya waktu melakukan ujian mid semester kalian bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu bersifat esai ya. Jadi kalian perlu membaca pertanyaan dengan baik sehingga bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Oke, para mahasiswa, tolong dimatikan speakernya ya supaya tidak mengganggu waktu Bapak jelaskan. Ya, itu beberapa penjelasan untuk pertemuan kita yang ke-8 nanti, di mana kalian akan menghadapi ujian mid semester. Ada pertanyaan untuk ujian minggu depan? Silakan. Atau sudah jelas? Bentuk ujiannya seperti apa, Pak? Ya, jadi nanti bentuk ujiannya lah esai, ya. Jadi ada pertanyaan, lalu kalian harus memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan itu. Ya, jadi jangan Bapak tanya sesuatu yang beda dengan jawaban kalian. Ya, jadi tolong dipelajari dengan baik materi yang sudah diberikan kepada kalian. Bapak jambatan mau tanya. Iya. Jambatan, silakan. Iya, terima kasih. Saya mau tanya tentang yang tadi. Oh, Mungkin masih? materi sudah lewat, tapi saya ada saran yang tentang pernyataan umum. Karena saya mau tanya orang tua kami yang bagian pendalaman itu masih ada pegang apa? Mungkin kepercayaan itu masih ada. Jadi bagaimana seorang aparatur mengajarkan mereka supaya mereka bisa lepaskan apa yang kami harus buat langkah-langkahnya. Coba mungkin menurut Bapak bisa kasih pandangan untuk kami. Iya. Jadi dalam perintah amanat agung Yesus Kristus, Tuhan sudah meminta kita untuk pergi dan mengabarkan Injil, memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya Dia satu-satunya jalan kepada keselamatan. Ya, jadi itu yang harus kita beritakan. Kita harus sampaikan kepada umat, kepada orang-orang tua kita, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus melepaskan semua yang lain. Karena semua yang lain itu bukan penyembahan kepada Tuhan. Itu penyembahan kepada roh setan. Sehingga kita harus lepaskan itu kalau kita percaya kepada Yesus. Kita harus beritahu kepada mereka bahwa Tuhan tidak mau kita menyembah Tuhan, tetapi juga pegang sesuatu yang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Jadi kita harus meyakinkan kepada umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang maha berkuasa. Allah yang menjamin semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita hars beriman, tidak ragu, tidak bimbang, dan kita percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, itu yang jambatan harus sampaikan kepada orang tua. Bisa? Halo, jambatan? Jambatan? Jambatan bisa? Halo?
Mungkin Yambatan ada kesulitan dengan ini kah? Ya, Yambatan. Ya, halo. Ya. Bagaimana? Jelas yang Bapak jelaskan? Sampaikan. Ya, jelas Bapak. Terima kasih. Oh iya, baik. Oke, jadi itu tantangan untuk kita semua ya, apalagi kalian yang datang dari daerah pedalaman. Kita tahu bahwa di daerah pedalaman masih banyak orang yang menyembah bukan kepada Yesus, menyembah kepada dewa, kepada adat istiadat. Jadi kita harus melayani mereka, memberitahukan Injil dengan benar. Oke, kita masih ada waktu. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Ya, kalau memang sudah tidak ada, jadi kita kembali kepada slide terakhir kita. Jadi saya berharap para mahasiswa akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian mid semester. Sekali lagi, materi itu terambil dari pertemuan kedua hingga pertemuan yang ketujuh. Ya, kalian belajar dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tidak banyak, tetapi sangat dibutuhkan dari kalian untuk belajar dengan baik sehingga kalian paham waktu mendapatkan soal dan kalian tahu bagaimana mengisinya. Oke, kita akan, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan ujian mid semester minggu depan, Bapak mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para dosen, teman-teman, dan semua mahasiswa yang sudah mengambil bahagian untuk hadir dalam pertemuan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.